China sahkan undang-undang maritim baru. Amerika Serikat kirim kapal perusak ke Laut Cina Selatan. Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan sebuah kapal perusak Amerika berlayar di dekat Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Pelayaran itu dilakukan beberapa hari setelah China memberlakukan aturan identifikasi maritim baru yang mencakup perairan yang disengketakan. USS Binford, sebuah kapal perusak kelas Arleigh Burke, berlayar dalam jarak 12 mil dari Mississippi Reef, sebagian dari Kepulauan Spratly, di mana China telah membangun fasilitas militer. Berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut, fitur seperti Mississippi Reef yang tenggelam saat air pasang di negara yang terbentuk secara alami tidak berhak atas laut teritorial. Upaya reklamasi tanah, instalasi, dan struktur yang dibangun di atas Mississippi Reef tidak mengubah karakterisasi ini di bawah hukum internasional. Pelayaran di dekat Mississippi Reef terjadi beberapa hari setelah China memberlakukan aturan identifikasi maritim baru di perairan teritorialnya, termasuk klaimnya di sebagian besar Laut Cina Selatan. Pada tanggal 1 September lalu, China memberlakukan aturan baru yang mengharuskan kapal untuk mengidentifikasi nama mereka, tanda panggilan, posisi saat ini, pelabuhan berikutnya, dan perkiraan waktu kedatangan dengan otoritas China saat memasuki perairan teritorial negara itu. Ketika USS Binford lewat di dekat Kepulauan Spratly tanpa mematuhi aturan baru, China menuduh Amerika Serikat secara ilegal memasuki perairannya, mengklaim telah mengusir kapal itu. Pada 8 September, kapal perusak peluru kendali USS Binford secara ilegal masuk ke perairan yang berdekatan dengan Mississippi Reef, Pulau Nangsa, tanpa persetujuan dari pemerintah China. Angkatan Udara melakukan pengawasan lanjutan dan mengeluarkan peringatan untuk mengusirnya. Kegiatan itu secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China. Bunyi pernyataan itu seraya menambahkan bahwa itu adalah bukti kuat yang menunjukkan hegemoni dan militerisasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Armada ke-7 Amerika Serikat menolak pernyataan China pada Rabu malam, menyebutnya salah. Armada ke-7 mengatakan Republik Rakyat Cina untuk salah menggambarkan operasi maritim Amerika Serikat yang sah dan menegaskan klaim maritimnya yang berlebihan dan tidak sah di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, telah berulang kali mengatakan bahwa China adalah tantangan bagi militer Amerika Serikat karena Pentagon bergeser dari memerangi perang di Timur Tengah ke menghadapi ancaman meningkatnya ketegasan China di Pasifik. Perjalanan internasional pertama Austin sebagai Menteri Pertahanan adalah ke Asia Tenggara, di mana ia dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken bertemu dengan rekan-rekan mereka. Pada akhir Juli, Austin mengatakan bahwa klaim China atas sebagian besar Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional, menggarisbawahi upaya Amerika Serikat untuk menentang klaim China atas perairan internasional. Kelompok tempur Gulf Vinson juga beroperasi di Laut Cina Selatan. Kelompok tempur sedang melakukan operasi keamanan maritim, latihan serangan, dan jenis pelatihan lainnya. Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan pada hari Rabu, kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional adalah penting dan terutama vital di Laut Cina Selatan, di mana hampir sepertiga dari perdagangan maritim global transit setiap tahun. Argumen tentang kehadiran Amerika di laut yang disengketakan menyebar ke Twitter. Mudah-mudahan ketika laut seperti hari ini, kapal perang China melewati Laut Karibia atau muncul di dekat Hawaii dan Guam, Amerika Serikat akan menjunjung standar kebebasan navigasi yang sama. Hari itu akan segera datang. Kepala Informasi Angkatan Laut membalas cuitan tersebut. US Navy telah menegakkan standar kebebasan navigasi lebih lama daripada Angkatan Laut PLA. Angkatan Laut Amerika Serikat kemudian mentweet tautan ke artikel dalam beberapa tahun terakhir tentang kapal militer China yang lewat di dekat Guam dan juga Hawaii.